Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah hasil diskusi kelompok satu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Saya Lailatul Saadah dan rekan saya Bu Farah Nazilah, Bu Ati Rahmawati, dan Bu Ayun Ulfatul Jannah. Terdapat 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Diharapkan setiap guru penggerak dapat menerapkan kelima nilai tersebut demi terciptanya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selain memiliki nilai, guru penggerak juga memiliki peran, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Saya dan rekan-rekan memilih satu nilai dan satu peran yang paling menonjol pada diri kami. Saya sendiri memiliki nilai mandiri, yaitu memiliki inisiatif untuk terus mengembangkan diri. Sedangkan peran yang paling kuat pada diri saya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Kegiatan yang saya lakukan untuk mewujudkan peran tersebut diantaranya, saya melakukan diskusi aktif dalam proses pembelajaran, membiasakan dan mendampingi siswa untuk berani mengemukakan pendapat di depan kelas maupun di depan umum. Saya juga memberikan kebebasan kepada murid dalam memilih alternatif penyelesaian. Sebagai contoh, dalam menyelesaikan soal kontekstual FPB dan KPK, murid diberi pilihan alternatif penyelesaian yaitu pohon faktor, tabel, ataupun dengan cara mendaftar. Adapun strategi penguatan yang saya lakukan untuk mewujudkan peran tersebut antara lain mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai pembelajaran berdiferensiasi, mengikuti pelatihan pengembangan media pembelajaran berbasis IT maupun non-IT, menyusun rancangan pembelajaran yang menyenangkan dan membangun partisipasi murid, berbagi praktik baik bersama teman sejawat, khususnya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah Bu Ayun Ulfatul Jannah. Nilai yang ada pada diri Bu Ayun adalah berpihak kepada murid, yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sedangkan peran yang dilakukan oleh Bu Ayun adalah menjadi coach bagi siswa. Kegiatan yang dilakukan oleh Bu Ayun untuk mewujudkan peran tersebut adalah menjadi sahabat bagi peserta didik, namun tetap dalam koridor sebagai guru dan murid, sehingga tercipta rasa nyaman antara guru dan murid. Selain itu, Bu Ayun juga melaksanakan layanan konseling individu menggunakan model konseling berfokus solusi yang mengutamakan proses dan produk dengan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya adalah Bu Farah Nazilah. Nilai yang paling kuat pada diri Bu Farah adalah mandiri, yaitu mandiri terhadap cara meregulasi diri baik secara pribadi maupun profesional. Sedangkan peran yang paling kuat pada Bu Farah adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bu Farah untuk mewujudkan peran tersebut adalah menjadi fasilitator untuk murid ketika mereka hendak melakukan uji hipotesa dan mencari referensi. Berikut adalah langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Farah. Pada materi My Favorite Food, Descriptive Text, yang pertama, dengan bimbingan guru, murid mengeksplorasi makanan kekinian yang mereka sukai beserta potensi masalah kesehatan yang akan ditimbulkan. Pada langkah pertama, ini merupakan langkah orientasi masalah. Yang kedua, murid berdiskusi secara mandiri dengan kelompoknya untuk mengidentifikasi secara detail masalah kesehatan yang berpotensi muncul akibat mengkonsumsi fast food dan instant drink. Nah, pada langkah kedua, murid di sini mulai merumuskan masalah. Selanjutnya di langkah yang ketiga, dengan bimbingan guru, murid membuat hipotesis mengkonsumsi makan cepat saji dan minuman instan akan menimbulkan masalah kesehatan seperti diare, obesitas, dan lain-lain.
Selanjutnya, murid mencari referensi dari sumber belajar lain dari internet, melakukan wawancara dengan guru PJOK, petugas kesehatan di UKS, dan puskesmas. Kemudian, dengan bimbingan guru, murid mengeksplorasi tentang minuman sehat atau di sini contohnya adalah jamu dan makanan sehat yang dimana di sini biasanya dimasak oleh ibu-ibu di rumah. Kemudian membandingkan dampak bagi kesehatan. Nah, pada langkah ini, siswa mulai mengumpulkan data dan menguji hipotesis. Pada tahap terakhir, di sini murid akan mempresentasikan hasil proses belajarnya, membuat kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk infografis, poster, peta konsep, video, PPT. Setiap kelompok diberikan kebebasan untuk berbagi peran dan memilih produk yang akan dipresentasikan. Yang terakhir adalah Bu Ati Rahmawati. Nilai dan peran yang paling kuat pada diri Bu Ati Rahmawati adalah nilai mandiri. Yang dimaksud di sini adalah memunculkan motivasi dalam diri sendiri untuk membuat perubahan baik, sedangkan perannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bu Ati untuk mewujudkan peran tersebut adalah dengan menggunakan model PJBL dalam proses pembelajaran, di mana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pada pelaksanaan PJBL jurusan DKV di Project Visual Identity, guru memberikan beberapa pilihan tema kepada siswa agar disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan siswa. Guru membuat kesepakatan kelas tentang apa saja yang harus dikerjakan dan diperhatikan dalam pengerjaan proyek. Guru memberikan kisi-kisi dalam pengerjaan proyek, siswa menentukan sendiri langkah pengerjaannya, mencari sumber dan literasi sebanyak-banyaknya dalam pengerjaan proyeknya. Selalu memperhatikan etika desain dan berkonsultasi dengan semua guru pengajar sesuai bahasan proyeknya. Adapun hasil dari proses yang sudah dilakukan adalah dengan memilih tema sesuai keinginannya, siswa lebih semangat dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan proyeknya. Tentunya setiap siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda karena setiap tema yang dipilih mempunyai konsekuensi permasalahan dan penyelesaian yang berbeda pula. Di akhir pembelajaran, mereka mempresentasikan pengalaman dan hasil belajar dari pengerjaan tugas proyek. Berikut adalah dokumentasi proses pembelajaran dengan menggunakan model PJBL. Di akhir pembelajaran, siswa mempresentasikan hasil proyeknya. Adapun peran dan nilai bersama dari kami berempat adalah menjadi pemimpin pembelajaran dengan nilai berpihak pada murid yang akan memunculkan nilai mandiri. Sehingga rancangan kegiatan yang kami tawarkan adalah diferensiasi pada PJBL mengintegrasikan antara diferensiasi proses dan produk. Demikian presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.